tentang bagaimana Andi F. Nuria ini sebagai seorang non-muslim, beliau juga sangat menghormati kehadiran Habib Lutfi, terutama pada saat diundang di Kick Andy, teman-teman semuanya. Namun perlu kalian tahu bahwasanya perbincangan antara Andi F. Nuria dengan Habib Lutfi berlangsung dengan hangat, berlangsung dengan hikmat, berlangsung dengan keindahan, kesejukan, di mana Habib Lutfi pertama kalinya dipertemukan dengan seorang tokoh non muslim dan beliau di sana berdialog menyampaikan pesan-pesan agama Islam. Nah, Habib Lutfi sendiri merupakan seorang ulama besar, pendiri Thariqat Naqsabandiyah di Indonesia, merupakan seorang sufi internasional. Nah, pertemuannya dengan Andi F. Nuria bukan tanpa alasan, karena beliau juga bertujuan untuk berdakwah, untuk mensiarkan agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, bukan agama yang suka menjelek-jelekkan agama lain, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Nah, kehadiran Habib Lutfi dengan Andi F. Nuria memberikan angin segar kepada termasuk agama Islam di Indonesia. Itu membawa kesejukan, membawa angin segar, bahwasanya beliau merupakan tokoh dari Nahdlatul Ulama yang konsisten untuk menjaga keutuhan NKRI dengan ketegasan beliau saat berdakwah, dengan ketegasan beliau saat memberikan ceramah. Beliau merupakan seorang sosok yang sungguh luar biasa. Habib Lutfi sendiri, teman-teman semuanya, merupakan seorang tokoh sufi bukan hanya Indonesia, tapi diakui di internasional, teman-teman semuanya. Nah, maka dari itu kalian harus bisa menghormati Habib Lutfi sebagai seorang ulama sufi yang sungguh terkenal. Mohon maaf, saya skip sebentar. Saya akan lanjutkan ceramah karena saya akan minum terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sungguh menarik pertemuan Habib Lutfi dengan Andi F. Nuria. Di sana Andi F. Nuria menanyakan apa sih yang membuat Islam itu sering sekali berbeda pendapat, atau sering sekali mungkin menyudutkan agama lain, atau mungkin ini hukumnya seperti ini hukumnya seperti ini. Nah, Habib Lutfi menjawab dengan kecerdasan beliau dalam menjawab yang tentunya berhubungan dengan hukum dan syariat Islam. Andi F. Nuria sebagai non muslim menanyakan sebuah pertanyaan, bagaimana menyikapi kalau seandainya ada pesanan kue untuk merayakan hari raya Natal. Nah, seorang yang muslim itu membuat kue untuk perayaan Natal, ya boleh-boleh saja. Itu kan ibaratnya itu kan yang hal-hal yang sifatnya keduniawian atau umum muamalah. Nah, kalau dilihat dari kacamata sudut pandang, jawaban dari Habib Lutfi itu sungguh mengena. Dalam arti, dalam urusan kemanusiaan, dalam urusan solidaritas, dalam urusan toleransi, kita tidak usah membawa-bawa tentang hukum, tentang hukum boleh atau tidak. Kita tidak boleh membawa hukum tersebut ke dalam ranah tauhid atau keyakinan mereka masing-masing. Bahwasanya apapun yang dilakukan, transaksi apapun, baik muslim maupun non muslim, itu sebenarnya boleh, asalkan dalam urusan duniawi. Tapi kalau dalam urusan sudah ruang lingkupnya keyakinan, keagamaan, nah itu baru yang dilarang. Karena Rasulullah juga mengajarkan seperti itu, bahwasanya kita agama Islam juga di zaman Rasulullah juga berhubungan dengan kafir Quraisy, berhubungan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang berbeda agama, dan Rasul pun menghormati mereka, dia tidak memerangi. Nah, kenapa Rasul kok memerangi orang-orang kafir? Karena apa ya? Karena orang-orang kafir itu juga mengganggu, atau beratnya itu ingin menguasai, ingin menjajah, maka ada perlawanan. Nah,
Sebenarnya agama Islam itu baik, bahkan Rasulullah juga pernah menyuapi seorang Yahudi atau seorang nenek-nenek tua kafir Quraisy. Dia disuapi hingga suatu saat Rasulullah tiada dan si nenek-nenek tersebut pangkling, mana orang yang biasanya menyuapi saya. Dia itu buta, teman-teman semuanya. Kalau ada rakyat yang bilang atau tetangga yang bilang bahwa yang menyuapi kamu itu Rasul, yaitu Rasul Muhammad, yang mungkin bagi orang-orang kafir mereka hina atau mungkin dicemooh, mungkin dijelek-jelekkan. Tapi setelah beliau Rasul itu meninggal, si nenek itu menangis dan dia baru menyadari bahwa yang selama ini menyuapi dia setiap pagi itu adalah Rasul, pemimpin dunia. Nah, ini apa yang menjadi inti masalah? Memang di negara Indonesia ini banyak sekali aliran ya teman-teman semuanya. Di agama saya sendiri Islam juga banyak sekali aliran ya, ada yang ikut NU, ada yang ikut Muhammadiyah, ada yang ikut MTA, ada yang ikut LDII, ada yang ikut tablik dan banyak sekali lah organisasi yang mungkin berbeda dengan kita, berbeda mazhab, berbeda organisasi, berbeda aliran, berbeda hukum-hukum dan lain sebagainya. Kalau menurut saya perbedaan itu membawa hikmah kepada kita bahwa Islam itu harus bersatu. Kita tidak boleh mengganggu pihak-pihak lain atau mungkin mengganggu atau mungkin menyinggung pihak-pihak lain meskipun kita berbeda. Nah, kita harus saling toleransi, menghormati, solidaritas. Sungguh luar biasa Andi F. Noya bisa mengundang Habib Lutfi. Saya salut karena dulu jauh sebelum Habib Lutfi ada seorang tokoh besar dunia, wali Allah juga, yaitu Gus Dur, juga dipanggil Andi F. Noya. Nah, apakah kemudian setelah mengundang Lutfi Andi F. Noya akan login? Saya tidak tahu, ini hanya guyon. Kalau bahasa anak sekolah itu login itu ya mau mendaftar mu'alaf atau sebagainya ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Siapa tahu Allah memberikan hidayah kepada Andi F. Noya masuk Islam seperti itu. Oke. Andi F. Noya apakah akan login? Saya juga tidak tahu. Ya mungkin penjelasan Habib Lutfi sungguh mengena ya teman-teman semuanya. Apakah benar Andi F. Noya akan masuk Islam setelah ketemu Habib Lutfi? Kita tidak tahu. Kita harus klarifikasi teman-teman semuanya. Hidup itu harus klarifikasi ya, siapa tahu Andi F. Noya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah bertemu dengan Habib Lutfi. Tidak semua orang bisa berjumpa dengan Habib Lutfi loh. Karena Habib Lutfi itu tahu kerentek hatinya para tamu. Ada seseorang yang ingin bertamu kepada Habib Lutfi, ya dia itu ya pengen ketemu. Ada yang cepat ketemunya, ada yang lama, ada yang pengen ketemu Habib Lutfi di rumahnya, tetapi selama 2 hari Habib Lutfi nggak ada, 1 hari nggak ada, ditunggu 24 jam di sana, di rumahnya terbuka, tidak pernah tertutup. Beliau orang tamu-tamu itu tidur, ada yang leset, ada yang kelesetan, ada juga yang tidak sengaja tiba-tiba ketemu dengan cepat juga ada. Ya seperti Andi F. Noya diberikan kesempatan ketemu itu sungguh anugerah yang luar biasa. Dan beliau juga non muslim teman-teman semuanya. Nah, Habib Lutfi juga berteman dengan Hercules, dan Habib Lutfi merupakan gurunya Gus Muafik, gurunya Gus Miftah. Karena beliau itu sang maha guru ya. Sudah ulama di Indonesia ya tinggal Habib Lutfi saja. Siapa? Mbah Maimun Zubair, beliau sudah wafat. Siapa lagi? Kiai Haji Ahmad Fakih juga langitan sudah meninggal juga. Pemimpin Lirboyo, Kiai Lirboyo juga sudah wafat. Siapa lagi ya? Hanya ada Habib Lutfi yang mungkin satu-satunya yang bisa memegang teguh, yang bisa melindungi kita dari berbagai macam ancaman, ujaran kebencian, perselisihan yang membuat kita bercerai-berai. Kita doakan semoga Habib Lutfi sehat selalu, dan kita doakan juga siapa tahu Andi F. Noya setelah bertemu Habib Lutfi akan masuk Islam, akan login. Saya juga tidak memaksa, tapi ya kita alam bisawaf, karena Allah bisa memberikan hidayah, bisa memberikan cahaya kepada siapa saja. Oke, titip salam saya kepada Andi F. Noya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.